Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14, saya Isna Rahma Nafisa. Dan saya Vika Lutfi Syafa'ah. Kami dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 5B. Kami akan mempresentasikan media BIPA yang telah kami buat dengan nama media tersebut adalah Si Buktipa, Yaitu Si Buku Timbul bagi pembelajar asing. Media Si Buktipa ini menggunakan ruang lingkup BIPA 3, yaitu mampu mengungkapkan pengalaman, harapan, tujuan, dan rencana secara singkat dan koheren dengan disertai alasan dalam konteks kehidupan dan tugas kerja sehari-hari. Untuk kompetensi dasar yang kami gunakan pada pembuatan media Si Buktipa yaitu 3.4, mampu mengungkapkan gagasan yang disertai dengan alasan, serta untuk indikatornya yaitu 3.4.1, mengungkapkan rasa suka dan tidak suka akan sesuatu, dan 3.4.2, mengungkapkan kekaguman atau kekecewaan yang disertai alasan. Halo, selamat pagi semua. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai harapan dan juga cita-cita. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai ungkapan rasa suka dan tidak suka terhadap suatu hal serta kekaguman dan juga kekecewaan disertai alasan. Baik, sekarang kita akan mempelajari mengenai ungkapan rasa suka atau tidak suka terhadap suatu hal serta kekaguman atau kekecewaan terhadap suatu hal yang disertai dengan alasan. Nah, jadi kita akan mengambil tema mengenai kesukaan terhadap suatu makanan yang ada di Indonesia serta kekaguman atau kekecewaan terhadap tempat yang pernah kalian kunjungi di Indonesia. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, pada halaman 3 kita mengetahui bahwa terdapat percakapan mengenai olahan tempe yang digemari oleh seluruh kalangan. Contoh percakapannya sebagai berikut. Salah satu masakan atau makanan Indonesia apa sih yang kamu suka? Aku suka tempe. Rasanya enak sekali. Lalu, apa yang membuat kamu suka dengan tempe? Selain enak, rasanya gurih dan bisa dibuat berbagai macam olahan yang sedap. Apakah kamu juga mengetahui kandungan tempe yang bagus bagi kesehatan? Yang aku tahu, tempe mengandung vitamin dan juga mineral seperti vitamin B, zat besi, zinc, isoflavon, lemak nabati, dan fosfor. Pada halaman 6 terdapat contoh dialog atau percakapan mengenai Pantai Sanur yang indah nan menawan. Contoh percakapannya sebagai berikut. Apakah kamu pernah pergi ke Bali? Iya, aku sudah pernah pergi ke Bali. Wisata apa sih yang menjadi tempat favorit kamu? Aku paling suka dengan Pantai Sanur. Benarkah? Lalu, apa yang membuat menarik Pantai Sanur tersebut? Selain pantainya indah, di sana kita dapat melihat matahari terbit dan di sekitar pantai ada toko souvenir serta dapat memilih akomodasi yang berada di dekat Pantai Sanur, mulai dari hotel, resort, dan villa. Nah, itu tadi merupakan contoh percakapan mengenai kekaguman terhadap tempat yang pernah dikunjungi di Indonesia. Lalu, apakah Anda semua
sudah dapat memahami mengenai dua dialog yang ada di atas tersebut. Baik, kalau begitu silakan Anda semua membentuk kelompok berpasangan ya. Untuk kelompoknya berarti ada 6. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, kalau begitu akan saya jelaskan mengenai tugas yang akan kalian kerjakan ya. Baik, tugas kita hari ini adalah membuat suatu percakapan atau dialog mengenai rasa suka atau tidak suka terhadap suatu makanan yang ada di Indonesia, serta kekaguman ataupun kekecewaan yang disertai alasan mengenai suatu tempat yang pernah Anda kunjungi di Indonesia. Langsung saya pilih saja ya untuk tema apa saja yang masing-masing kelompok akan kerjakan. Untuk kelompok 1, 3, dan 6 mendapatkan tema bagian dialog mengenai suatu makanan yang disuka atau tidak disuka di Indonesia. Kemudian untuk daftar pertanyaannya sebagai berikut. Yang pertama, apa yang membuat kamu suka terhadap makanan tersebut? Yang kedua, apa bahan dasar dari makanan yang Anda sukai? Kemudian sebutkan kandungan makanan yang Anda sukai. Dan yang terakhir, apakah makanan yang Anda sukai aman dikonsumsi oleh anak-anak? Kemudian sertakan alasannya. Contoh pertanyaan tersebut seperti di atas. Kemudian kalian bisa mengembangkan juga terkait percakapan tersebut. Untuk kelompok 2, 4, dan 5 mendapat bagian dari dialog atau tema mengenai kekaguman atau kekecewaan terhadap suatu tempat yang pernah Anda kunjungi di Indonesia. Untuk daftar pertanyaannya sebagai berikut. Yang pertama, hal apa yang menarik dari tempat tersebut? Kemudian yang kedua, kapan kalian berkunjung di tempat tersebut? Yang ketiga, apa saja yang ada di dalam tempat tersebut? Dan yang terakhir, bagaimana pengalaman kalian setelah berkunjung ke tempat tersebut? Nah, untuk pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Jadi kalian semua bisa lebih mengembangkan lagi sesuai apa yang kalian inginkan. Nah, setelah kalian mengetahui mengenai tema dari masing-masing kelompok yang akan dibuat, silahkan kalian berdiskusi atau membuat dialog atau percakapan mengenai tema-tema yang telah Ibu pilihkan dan kemudian ditulis di dalam kertas. Kemudian silahkan kalian mempresentasikannya atau mempraktikkan dialog tersebut di depan kelas. Oke, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, waktu sudah berlalu. Apakah semua kelompok sudah menyelesaikan tugas dialognya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, sekarang masing-masing kelompok silakan maju ke depan kelas secara bergantian untuk mempresentasikan atau mendialogkan mengenai tema yang telah kalian buat. Untuk urutan maju pertama yaitu kelompok 1, silakan maju terlebih dahulu. Kemudian nanti akan disusul oleh kelompok 2, 3, 4 dan seterusnya. Apakah bisa dimengerti? Baik, sebelumnya terima kasih kepada semua kelompok yang sudah maju di depan. Sekarang kita beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk kita semua. Oke, setelah saya amati, sebenarnya
semua kelompok sudah berdialog secara baik dan benar. Akan tetapi, jika dilihat dari penggunaan bahasa, kemudian lantang tidaknya suara, kemudian gestur tubuh, serta mimik wajah, menurut saya, kelompok 4 dengan anggota Katrina dan Elif cukup memenuhi kriteria. Akan tetapi, semua hebat sekali. Jadi, beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk kita semua. Baik, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.